Pernahkah Anda bayangin, bro, kapal bantuan dari Indonesia buat rakyat Gaza, udah di tengah laut, tiba-tiba diserang rudal Israel. Tapi yang terjadi malah di luar nalar manusia. Badai besar datang, kapal lenyap dari radar, dan, ajaibnya, bisa mendarat di Gaza tanpa satupun peluru kena. Gila nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan hatinya selalu damai. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik subscribe, like dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan kisah dramatis dan penuh keajaiban kayak gini. Bro, yang berkenan like dan subscribe saya doakan bahagia selalu dan jika punya hutang, semoga Allah segera melunaskan hutang-hutangnya. Amin. Angin pagi di pelabuhan Tanjung Priok terasa beda hari itu. Biasanya cuma bau solar, ikan asin, dan suara klakson truk yang bikin kuping panas. Tapi kali ini, udara terasa penuh harapan. Di tengah hiruk-pikuk, berdirilah sebuah kapal putih besar bertuliskan Free Palestine, dengan bendera merah putih berkibar gagah di atasnya. Catnya mungkin gak terlalu mulus, ada goresan di sana-sini, tapi aura semangatnya bikin siapapun yang lihat ikut merinding. Puluhan relawan berseragam jaket merah putih sibuk mondar-mandir di dek. Ada yang lagi ngangkat karung beras, ada yang nenteng galon air, ada juga yang sibuk selfie sambil caption, "Bismillah, doakan kami berangkat ke Gaza." Rudy, teknisi kapal yang badannya agak subur tapi semangatnya super, teriak dari bawah kapal. "Bro, hati-hati sama karung berasnya. Itu bukan sembarang beras. Tahu? Itu hasil donasi emak-emak pengajian se-Indonesia. Kalau sampai sobek, bisa-bisa emak-emak itu datang ke mimpi kita." Sontak semua relawan ketawa, tapi di balik tawa itu, ada getar haru yang nggak bisa disembunyikan. Karena mereka tahu, setiap karung, setiap botol air, setiap obat di kapal itu, adalah hasil doa dan perjuangan rakyat Indonesia. Dari yang kaya sampai yang sederhana, semua ikut nyumbang. Di tengah kesibukan itu, seorang pria berwajah tenang tapi matanya tajam berdiri di pinggir dek. Dialah Kapten Arif Rahman, mantan pelaut TNI AL yang sekarang mendedikasikan hidupnya buat misi kemanusiaan. Jenggotnya tipis, tapi wibawanya tebal. Ia menatap kapal itu lama, lalu berbisik pelan, "Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini bukan sekadar pelayaran, ini perjalanan cinta dari Indonesia untuk Palestina." Tak jauh darinya, seorang ustaz muda bernama Fahri duduk di antara tumpukan kardus bantuan. Ia membaca doa keras-keras, "Ya Allah, lancarkan perjalanan kami. Lindungi kapal ini dari badai, rudal, dan dari kelakuan teknisi yang suka ngelawak di jam genting." Semua langsung ngakak. "Amin, yang terakhir tuh penting banget, Ustaz," sahut Rudi sambil angkat tangan. Sore harinya, ratusan warga datang ke pelabuhan buat melepas keberangkatan kapal. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa bendera kecil, bahkan ada ibu-ibu yang nangis sambil lambaikan tangan ke anaknya. "Bu, jangan nangis gitu dong," kata Arman, si navigator muda yang masih umur 25. Si ibu menjawab dengan suara gemetar, "Gimana nggak nangis, Nak? Kamu mau ke laut, ke Gaza, yang katanya di sana perang. Emak cuma bisa kirim doa. Tapi kalau kamu pulang bawa menantu orang Palestina, emak nggak nolak, ya?" Seketika satu kapal ketawa bareng. Bahkan Kapten Arif sampai tepuk jidat. "Arman," katanya, "kalau kamu nikah di Gaza, pastikan bukan cuma cinta yang kamu bawa pulang, tapi juga paspor ganda." Tawa meledak lagi. Tapi di balik semua canda itu, semua sadar, perjalanan ini bukan wisata religi. Ini misi berisiko tinggi. Karena mereka tahu, laut yang mereka hadapi nanti bukan cuma ombak dan badai, tapi juga radar Israel. Menjelang malam, adzan maghrib terdengar dari masjid kecil di pelabuhan. Semua relawan berhenti bekerja. Mereka sholat berjamaah di atas dek. Suasana jadi hening, hanya angin laut dan suara muazin yang menggema, "Hayya, alal falah." Setelah doa, Kapten Arif berdiri di depan semua orang. Tangannya memegang mikrofon seadanya, mic yang disambung pakai speaker bekas pengajian kampung. Tapi suaranya tegas. "Saudara-saudaraku, kita berangkat bukan untuk cari mati. Kita berangkat untuk hidupkan harapan." Semua menunduk. Sebagian menitikkan air mata. Kapal ini bawa makanan, tapi juga bawa cinta. Bawa doa, tapi juga keberanian. Dan yang paling penting, kita bawa pesan dari rakyat Indonesia.
bahwa kemanusiaan tidak punya batas negara. Hening sejenak. Lalu semua menjawab serentak, Allahu Akbar. Suara itu menggema sampai ke dermaga, bahkan burung camar di atas ikut terbang kaget. Rudy langsung nyeletuk, Bro, camar aja ikut takbir, apalagi kita manusia. Semua ketawa lagi, tawa yang hangat, tawa yang bikin tegang jadi ringan. Kapal mulai bergerak pelan. Mesin diesel meraung, tali tambang dilepaskan, dan bendera merah putih berkibar lebih tinggi dari sebelumnya. Dari pinggir pelabuhan, ratusan warga melambaikan tangan sambil teriak, Selamat jalan, pahlawan. Hati-hati di laut. Jangan lupa live streaming biar kita bisa pantau. Arman langsung teriak balik. Sinyalnya aja belum tentu ada, Bu. Tapi doanya jangan putus ya. Sambil menatap matahari terbenam di ufuk barat, Kapten Arif berdiri tegak di haluan kapal. Angin meniup wajahnya, membawa aroma garam dan doa. Ia menatap langit, lalu berucap pelan, Ya Allah, kami berangkat karenamu. Bimbing kami agar bisa sampai dengan selamat. Fahri mendekat. Kapten, kalau kita berhasil, ini bakal jadi sejarah. Dan kalau gagal, tanya Arif sambil menatap ombak. Setidaknya, kita mati dengan niat yang hidup, jawab Fahri lirih. Malam pun turun. Langit hitam bertabur bintang, tapi hati mereka tetap terang. Di ruang makan, para relawan berkumpul makan malam sederhana. Nasi kotak, ikan kering, dan sambal sachet. Tapi rasanya kayak prasmanan surga. Bro, kata Rudy sambil ngunyah. Lu sadar nggak, kita ini bukan kapal perang, tapi kapal doa. Dan kapal doa biasanya pelindungnya bukan baja, tapi malaikat. Arman nyengir. Asal malaikatnya jangan salah ngarah aja, bro. Fahri menimpali. Tenang, malaikat nggak pernah salah. Yang sering salah itu manusia yang sok ngatur GPS tapi malah nyasar. Tawa lagi. Tapi malam itu, di antara tawa mereka, masing-masing menyimpan doa dalam diam. Ada yang berdoa untuk keluarga di rumah, ada yang berdoa untuk rakyat Gaza, dan ada yang berdoa semoga kapal ini tak pernah jadi berita duka. Menjelang tengah malam, angin laut makin kencang. Kapten Arif berdiri sendirian di dek, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Ia menarik napas panjang. Semoga semua baik-baik saja, gumamnya. Lalu ia menengadah. Ya Allah, kami ini cuma butiran debu di lautan luasmu. Kalau engkau kehendaki, cukup dengan satu ombak, kapal ini bisa karam. Tapi kami percaya, engkau lebih besar dari ketakutan kami. Di bawah cahaya bulan, kapal Free Palestine terus melaju menembus gelombang. Pelan tapi pasti, meninggalkan daratan Indonesia, membawa harapan, cinta, dan doa yang lebih kuat dari baja. Sudah 5 hari kapal Free Palestine meninggalkan Indonesia. Laut biru membentang tanpa ujung, dan angin asin jadi teman setia. Awalnya perjalanan terasa damai, matahari hangat, burung laut kadang terbang rendah, dan setiap pagi para relawan ngopi sambil nyetel lagu, Tanah Airku, dari speaker tua. Bro, kopi di tengah laut rasanya beda ya, kata Rudy sambil nyeruput. Kayak ada aroma perjuangan, plus sedikit rasa karat pipa mesin. Arman ngakak. Itu bukan aroma perjuangan, Ruth. Itu bau oli nyiprat dari mesin diesel. Lu aja sok romantis. Semua tertawa. Tapi tawa itu pelan-pelan mulai mereda ketika hari kelima tiba. Langit yang biasanya biru cerah mendadak berubah abu-abu. Angin bertiup lebih kencang. Ombak mulai meninggi, dan radar kapal menunjukkan titik-titik aneh di arah barat. Kapten Arif berdiri di ruang navigasi. Wajahnya tegang. Matanya menatap monitor radar yang berkelip. Arman, periksa koordinat itu. Pastikan bukan kapal patroli, katanya dengan suara rendah. Arman mengetik cepat. Lalu wajahnya memucat. Kapten, itu bukan kapal nelayan atau kapal dagang. Itu kapal perang. Hening. Semua mata saling berpandangan. Ustaz Fahri langsung menatap ke langit. Ya Allah, baru juga mau sampai Gaza, udah disambut kayak tamu tak diundang. Rudy mencoba mencairkan suasana. Kapten, mungkin itu kapal yang mau bantu kita? Kapal Israel juga kan bisa tersentuh hatinya. Arif mendengus. Kalau Israel hatinya lembut, Palestina dari dulu udah merdeka, Ruth. Tawa kecil muncul, tapi hanya sebentar. Karena beberapa menit kemudian, suara beep-beep dari radar makin cepat.
Arman berseru. Pesawat tak dikenal mendekat dari arah barat laut. Kapten. Langsung semua relawan panik. Beberapa berlari keluar dek. Ada yang langsung baca doa keras-keras. Ada juga yang spontan buka HP dan rekam video. Siapa tahu viral, katanya sambil gemetar. Langit semakin gelap. Suara mesin pesawat mulai terdengar. Dengungan tajam yang bikin bulu kuduk berdiri. Semua menatap ke langit. Dan boom! Ledakan terdengar di kejauhan. Ombak besar naik. Air laut memercik tinggi. Kapal berguncang keras. Piring-piring berjatuhan, dan beberapa orang nyaris terpeleset. Ya Allah, apa itu? Teriak salah satu relawan. Arif berteriak dari dek. Semua ke posisi bertahan. Jangan panik. Rudi yang sudah setengah jongkok di bawah meja teriak. Kapten, gimana nggak panik? Di TV aja kalau rudal lewat biasanya disensor. Ini asli depan mata. Suasana jadi campur aduk antara takut dan absurd. Fahri tetap berusaha menenangkan dengan doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagi kita. Tapi bahkan suaranya ikut gemetar. Ledakan kedua terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ombak menghantam sisi kapal. Air muncrat sampai dek. Arman hampir jatuh ke laut. Tapi ditarik Rudi. Woi. Jangan drama Titanic di sini, katanya sambil ngos-ngosan. Gue nggak mau jadi Jack versi gotik. Mesin kapal meraung. Arif memutar kemudi ke arah tenggara, mencoba menghindari arah serangan. Turunkan kecepatan sedikit. Jangan sampai kelihatan di radar mereka. Kapten, kata Arman, kalau kecepatan kita diturunin, bisa ketahuan juga. Kalau dipercepat, bahan bakar habis. Mau pilih mana? Mati ditembak atau mati kehabisan solar? Rudi nyeletuk. Yang penting jangan mati gaya, Kapten. Diam, Ruth. Di ruang bawah, beberapa relawan wanita mulai menangis pelan. Ada yang pegang tasbih, ada yang peluk bendera Indonesia. Seorang ibu berkata lirih, kita ini cuma kapal bantuan, kenapa mereka tega nembak? Fahri datang dan duduk di dekatnya. Karena mereka takut pada kebaikan, Bu. Kebaikan itu musuh terbesar kebiadaban. Kata-kata itu menampar hati semua yang mendengar. Di tengah suara badai, mereka sadar, perjuangan kemanusiaan nggak selalu disambut tangan terbuka. Kadang malah disambut peluru. Malam semakin larut. Angin mulai menderu, seolah ikut marah. Petir menyambar di kejauhan. Kapten Arif menatap layar radar yang mulai error. Sinyalnya hilang timbul. Ini nggak normal, ada gangguan elektromagnetik, gumamnya. Arman menelan ludah. Kapten, gimana kalau mereka udah ngelok posisi kita? Kalau mereka mau nembak, udah dari tadi, men. Berarti mereka kasihan sama kita. Bukan. Mungkin mereka lagi bingung, ini kapal bantuan atau kapal zombie. Semua ketawa kaku. Tapi dalam hati, mereka tahu, hanya tinggal waktu sebelum Israel benar-benar menyerang lagi. Di luar, langit makin gelap. Gelombang makin tinggi. Kapten Arif mengencangkan jaketnya. Ia menatap ke arah barat dengan mata penuh tekad. Kalau ini akhir, biarlah kita mati bukan karena takut, tapi karena cinta pada sesama. Rudi yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. Kapten, kalau kita selamat, gue janji bakal sedekah tiap Jumat. Kalau nggak selamat, ya berarti janji gue langsung ditagih di alam kubur, Kapten. Tiba-tiba petir menyambar keras. Kapal bergoyang hebat. Satu lampu di dek padam. Hujan turun deras. Suasana jadi kacau. Arman berteriak. Kapal perang mereka kehilangan sinyal. Kapten, aku lihat di radar. Mereka muter ke arah lain. Kapten Arif menatap langit. Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar doa kami. Semua sujud syukur di lantai yang masih basah. Air mata bercampur air hujan. Antara takut dan lega. Fahri berdoa keras-keras. Ya Allah, kalau ini badai yang kau kirim, biarlah ini bukan hukuman, tapi perlindungan. Rudi masih gemetar, tapi bisa juga bercanda. Kalau badai ini dikirim buat nyelamatin kita, semoga ada versi sequelnya ya, Ustaz. Semua tertawa di tengah tangis. Beberapa menit kemudian, radar benar-benar kosong. Tak ada tanda kapal musuh. Tak ada pesawat di langit. Hanya badai besar yang menggulung laut jadi kelam. Tapi entah kenapa, kapal tetap berdiri tegak.
seolah ada tangan raksasa yang menopangnya dari bawah. Arif memegang kemudi erat-erat. Semua tetap di posisi. Jangan tinggalkan dek. Kita bertahan. Arman menatap kaptennya dan berkata pelan. Kita nggak sendiri, kapten. Gue yakin. Allah ikut di kapal ini. Arif menatapnya balik dengan mata berkaca. Iya, men. Bahkan di badai paling gelap sekalipun, cahayanya tetap nyala. Hujan terus mengguyur. Ombak makin tinggi, tapi kapal tetap melaju. Malam itu, laut tengah bukan lagi sekadar samudra, tapi medan ujian antara iman dan ketakutan. Dan di antara doa yang menggema, tawa yang dipaksakan, dan air mata yang jatuh tanpa sadar, mereka semua sepakat satu hal. Kalau dunia nggak bisa melihat niat baik kami, biarlah langit yang menjadi saksi. Langit laut tengah malam itu seperti wajah orang habis ditegur atasan. Muram, gelap, penuh kilat. Hujan turun deras, bukan lagi gerimis romantis, tapi derasnya seperti air galon dibalik sekaligus. Ombak naik sampai 2 kali tinggi orang. Kapal Free Palestine berderak seperti rumah kayu kena angin kencang. Di ruang kemudi, Kapten Arif berdiri tegak memegang kemudi. Jaketnya basah kuyup. Mata tajamnya menatap radar yang berkelip-kelip. Men, gimana posisi kita? Arman mengetik cepat, lalu melirik dengan wajah pucat. Kapten, sinyal kapal perang Israel hilang di radar. Mereka kayak muter arah. Tapi, kita juga sekarang di tengah badai gede. Rudi muncul dari pintu sambil bawa ember. Kapten, saya udah siapin ember buat nyiduk air kalau kapal bocor. Tapi tolong jangan suruh saya nyiduk ombak ya. Itu levelnya beda. Ustaz Fahri yang duduk di pojok geladak menenangkan para relawan. Tangannya menggenggam tasbih basah. Suaranya bergetar tapi tegas. Teman-teman, jangan panik. Ini badai bukan kebetulan. Bisa jadi ini pertolongan Allah. Kita tadi kejar-kejaran sama rudal. Sekarang justru mereka yang kehilangan kita. Tetap baca doa. Suara ombak menghantam sisi kapal. Para relawan wanita mulai menangis pelan. Ada yang peluk bendera Indonesia. Ada yang merapat ke dinding supaya nggak jatuh. Suara gemuruh petir menggelegar di atas kepala. Kapten, Arman mendekat. Ombak tinggi banget. Angin juga makin kenceng. Kalau kita salah manuver sedikit, bisa karam. Arif menarik napas panjang. Men, kita udah lepas dari radar mereka. Sekarang tinggal kita bertahan. Kita pelan-pelan keluar dari pusat badai. Jangan ada yang keluar, dek. Rudi nyeletuk sambil gemetar. Kapten, saya ini teknisi, bukan nelayan. Ombak segini saya cuma pernah lihat di film Titanic. Itu juga saya skip adegan Jack mati. Tawa kecil meletup di tengah tegang. Seorang ibu relawan menimpali. Ruth, ini bukan film, ini asli. Kalau kamu mau jadi Jack, minimal kapal kita ada pintu kayu buat kamu nempel. Mereka semua ketawa, meski ketawa itu bercampur air mata. Humor jadi satu-satunya cara menahan panik. Tiba-tiba petir menyambar lagi. Lampu dek mati sejenak, lalu nyala redup. Kapal bergetar hebat. Arif menggenggam kemudi makin kuat. Wajahnya serius. Ya Allah, Engkau yang menguasai laut. Kami ini cuma tamu di atas air MU. Lindungi kami, ya Allah. Ustaz Fahri berdiri di tengah ruangan. Air hujan membasahi jubahnya. Dengan suara lantang ia memimpin doa. Allahumma salimna min kulli bala, dunia wal akhirah. Ya Allah selamatkan kami dari segala bencana dunia dan akhirat. Para relawan mengikuti. Suara doa bergema di tengah guntur. Seolah doa mereka jadi semacam jangkar batin yang menahan kapal tetap tegak. Arman melongok ke layar radar lagi. Kapten, kita terdorong angin ke selatan. Jalur ini gelap, jarang kapal lewat. Arif tersenyum tipis di tengah situasi kacau. Itu bukan kebetulan, men. Badai ini ngedorong kita keluar jalur patroli mereka. Rudi menoleh dengan mata bulat. Jadi maksud kapten, ini badai ngarahin kita kayak GPS Allah. Fahri mengangguk. Betul, Ruth. Kadang yang kita kira bencana justru jadi jalan keluar. Kapal terus diguncang. Air laut muncrat sampai dek. Rudi berusaha menahan karung beras supaya nggak hanyut. Bro, ini beras hasil donasi emak-emak se-Indonesia. Jangan sampai hanyut nanti kita kena azab emak-emak. Arman membantu mengikat karung. Udah, Ruth. Nanti di Gaza kita cerita,
beras ini bukan cuma nyebrang laut, tapi juga nyebrang badai. Suara tangis dan tawa campur jadi satu. Badai yang tadinya terasa mengerikan, perlahan jadi terasa seperti pelukan besar. Kapal Free Palestine bergerak makin jauh ke jalur gelap yang tak terdeteksi radar. Di markas militer Israel, operator kebingungan karena target mereka lenyap. Seorang relawan wanita memandang ke langit yang hitam dan berbisik lirih. Ya Allah, ternyata engkau bisa sembunyikan kapal ini tanpa kamuflase cat. Hujan makin deras, tapi ombak mulai turun sedikit. Kapten Arif berdiri di haluan. Angin basah menerpa wajahnya. Ia menutup mata sejenak, lalu berucap pelan, "Terima kasih, ya Rob, kami tadi hampir putus asa. Ternyata badaimu justru selamatkan kami." Fahri mendekat, tersenyum sambil memegangi tasbihnya. "Kapten, badai ini kayak pesan. Kadang kita harus masuk ke gelap dulu biar diselamatkan." Arif mengangguk, matanya berkaca. "Benar, Ustaz. Kita cuma harus yakin." Rudi yang masih gemetar tiba-tiba nyeletuk. "Kapten, boleh nggak nanti kita bikin stiker kapal, disponsori oleh badai?" Semua tertawa. Tawa itu kali ini lebih lepas, lebih hangat. Bukan karena situasi sudah benar-benar aman, tapi karena mereka merasa tidak sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar dari badai, dari radar, dari rudal, yang sedang menjaga mereka. Di ujung malam, badai mulai mereda. Awan terbelah, menampakkan bulan separuh yang temaram. Laut mulai tenang. Kapal Free Palestine melaju pelan di jalur gelap, jauh dari pantauan musuh. Arman berdiri di samping Arif. "Kapten, kita nggak tahu ini jalur mana, tapi saya rasa ini jalan selamat." Arif menatapnya dan tersenyum. "Iya, men. Ini jalur yang nggak ada di peta manusia, tapi ada di peta Allah." Para relawan sujud syukur di dek basah. Air mata bercampur air laut. Mereka sadar, misi ini belum selesai, tapi mereka baru saja melewati ujian terbesar. Rudi menoleh ke mereka semua, tersenyum lebar meski bibirnya biru kedinginan. "Bro, kalau kita sampai Gaza, gue traktir kalian semua mie instan rasa laut asli." Semua ketawa lagi. Tawa yang kali ini betul-betul dari hati. Di kejauhan, cahaya samar kota di pesisir mulai terlihat. Kapal Free Palestine melaju terus, membawa bantuan, doa, dan cerita yang kelak akan viral. Kapal kecil dari Indonesia yang selamat dari rudal, karena ditelan badai yang jadi pertolongan. Langit mulai cerah. Laut kembali biru, tapi bukan biru tenang, melainkan biru penuh rahasia. Di atas dek kapal Free Palestine, para relawan menjemur pakaian basah. Jaket, sarung, bahkan bendera Indonesia yang semalam jadi selimut, sekarang bergelayut di tali kapal seperti pameran laundry darurat. Rudi sedang duduk di pinggir dek. Rambutnya masih acak-acakan kayak disisir badai. "Kapten," katanya dengan nada lelah tapi masih bersemangat, "saya nggak nyangka badai bisa jadi GPS penyelamat. Tapi, ini kita beneran selamat, kan? Jangan-jangan abis badai malah ada episode baru." Kapten Arif yang lagi menatap horizon menjawab pelan, "Ruth, kalau hidup kita ini film, kayaknya belum sampai kredit akhir. Biasanya abis badai, muncul plot twist." Arman yang sibuk ngecek radar mendadak berseru, "Kapten, saya dapat sinyal aneh di utara. Kecil tapi cepat. Bisa jadi drone." Rudi langsung panik. "Drone? Maksudnya drone beneran? Bukan drone kayak yang dipakai influencer buat ngonten sunrise?" Arif menatap serius layar radar. "Bukan, ini drone militer. Lihat kecepatannya, konstan dan arah lurus ke sini." Ustaz Fahri mendekat dengan wajah tenang. "Mungkin mereka sedang patroli. Kita jangan panik dulu. Ingat, kemarin badai aja malah nolong kita. Siapa tahu kali ini juga begitu." Tapi kenyataannya, suara dengungan kecil mulai terdengar di udara. Dari kejauhan, titik hitam makin membesar. Semua mata menatap ke langit. Rudi refleks teriak, "Itu dia! Drone-nya!" "Bro, saya izin tiarap ya. Bukan takut, cuma refleks otot bawah sadar." Semua relawan langsung menunduk, kecuali Arif yang masih berdiri tegak. Ia meraih teropong dan menatap tajam. Satu drone, tipe pengintai. Belum ada tanda persenjataan. Tapi kalau dia kirim lokasi kita ke markas Israel, tamat sudah. Arman berpikir cepat. "Kapten, sistem radar kita masih aktif.
Saya bisa matikan pemancar sinyal supaya mereka nggak deteksi posisi kita, tapi efeknya kita juga jadi buta arah. Arif menatapnya serius. Matikan. Sekarang juga. Dalam hitungan detik, seluruh layar di ruang navigasi jadi gelap. Radar, peta digital, bahkan GPS ponsel pun ikut mati. Kapal itu kini benar-benar buta di tengah laut luas. Fahri memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Kalau semua alat mati, tinggal hati yang nyala. Kita pasrah sama Allah." Rudi yang sedang tiarap membuka satu mata. "Ustaz, boleh saya pasrah sambil tiarap juga? Soalnya posisi ini paling aman." Tiba-tiba terdengar suara BZZZZ tepat di atas kapal. Semua orang menahan napas. Drone itu terbang rendah, seolah sedang mengamati. Kamera di bawahnya berputar, memindai kapal dari ujung ke ujung. Rudi pelan-pelan melirik ke Arman. "Bro, kalau drone itu lihat kita, bilang aja kita nelayan ekspor rendang, ya?" Arman menahan tawa. "Iya, terus bendera Indonesia di belakang bilangnya bendera komunitas pecinta pedas." Kapten Arif tak bergeming. Ia menatap drone itu dan berbisik, "Ya Allah, engkau sudah sembunyikan kami lewat badai. Kalau engkau mau, sembunyikan kami juga lewat cahayamu." Dan entah kebetulan atau keajaiban, awan putih besar tiba-tiba menutup langit tepat di atas kapal. Drone itu berputar sekali lagi, lalu naik tinggi dan pergi ke arah barat, seolah kehilangan sinyal. Semua langsung bersorak lega. Rudi bangkit dengan gaya pahlawan, meski lututnya masih gemetar. "Saya udah bilangkan, doa ustaz itu sinyal 5G langsung ke langit." Arif tersenyum kecil, menepuk bahu Rudi. "Iya, Ruth. Tapi sinyalnya cuma nyala kalau hati kita nyambung." Hujan kecil mulai turun lagi, kali ini lembut. Para relawan saling berpelukan, merasa benar-benar baru dapat hidup kedua kali. Ustaz Fahri berdiri di tengah dek dan berkata, "Teman-teman, 2 kali kita diselamatkan dari hal yang mustahil. Pertama badai, sekarang drone. Itu bukan kebetulan. Allah sedang memperlihatkan caranya menjaga niat baik." Suasana haru menyeruak. Tapi tentu saja, Rudi nggak tahan terlalu lama serius. "Ustaz, kalau Allah terus jaga kita kayak gini, boleh nggak saya request dijagain juga dari rasa lapar? Soalnya perut saya udah azan dari tadi." Tawa pecah lagi. Arman sampai nyengir lebar sambil buka termos. "Tenang, Ruth. Ini nasi sisa semalam. Agak dingin tapi masih halal." Rudi menerima bungkusan nasi itu dengan wajah gembira. "Alhamdulillah. Berkah setelah badai, nasi setelah drone." Malam menjelang. Lampu dek dinyalakan redup. Di kejauhan terlihat samar cahaya dari pesisir, kemungkinan Sinai atau jalur selatan Mesir. Kapal Free Palestine melaju pelan, menyusuri jalur yang makin sepi. Arif menatap bintang, lalu berbisik ke Arman, "Kita sudah 2 kali selamat dari maut, men. Tapi saya yakin, masih ada ujian lain menunggu di depan." Arman mengangguk. "Iya, Kapten. Tapi selama kita satu tujuan, insya Allah semua bisa kita lewati." Fahri yang duduk di pojok sambil memandangi laut berkata lembut, "Misi ini bukan sekadar membawa bantuan, tapi membawa pesan, bahwa keberanian dan keimanan bisa mengalahkan radar dan rudal." Rudi menatap mereka, lalu angkat jempol. "Dan sedikit keberuntungan juga, Ustaz. Jangan lupa faktor Rudi efek." Arif tertawa kecil. "Iya, Ruth. Kadang Allah pakai orang paling heboh buat jadi penghibur di tengah ketakutan." Semua tertawa bersama lagi, diiringi suara ombak tenang yang seperti ikut bersyukur. Kapal terus melaju. Di langit, awan perlahan tersibak, menampakkan bintang-bintang terang, seolah berkata, "Perjalanan kalian belum selesai, tapi kalian sudah di jalan yang benar." Langit dini hari mulai memucat. Laut tenang seperti sedang tidur, tapi di balik permukaannya, bahaya mengintai diam-diam. Kapal Free Palestine terus melaju dengan kecepatan rendah. Semua lampu dimatikan. Hanya cahaya redup dari ruang kemudi yang menerangi wajah-wajah lelah penuh harap. Kapten Arif berdiri di anjungan, matanya tajam menatap ke depan. Di sampingnya, Arman sibuk memantau radar manual yang baru saja mereka hidupkan lagi dengan tenaga cadangan. "Kapten," suara Arman pelan, "ada 2 titik bergerak di depan. Arah barat daya. Jarak sekitar 5 mil. Rudi yang lagi duduk di lantai langsung refleks. 5 mil? Itu berapa meter?
men? Soalnya otak saya cuma bisa konversi kilometer ke nasi bungkus. Pokoknya dekat, Ruth, jawab Arman datar. Ustaz Fahri mendekat sambil membawa termos air hangat. Kita istirahat sebentar, Kapten. Dari tadi semua tegang terus. Arif menggeleng. Belum bisa, Ustaz. Kalau 2 titik itu kapal patroli, berarti mereka sudah tahu kita lewat sini. Rudi mulai panik lagi. Kapten, kalau mereka tahu, apa kita harus pura-pura jadi kapal wisata? Saya bisa jadi pemandu wisata dadakan. Arif menatapnya dengan senyum tipis. Wisata ke Gaza di tengah perang. Ruth, kamu mau jual tiketnya ke siapa? Semua tertawa kecil, meski jantung tetap berdebar. Tiba-tiba, suara mesin berat terdengar samar dari kejauhan. 2 lampu putih muncul di horizon. Arman langsung teriak. Kapal patroli. Arah jam 1. Rudi langsung tiarap. Lagi. Tiap bab kayaknya posisi saya gini terus. Bro. Arif dengan cepat memberi instruksi. Matikan mesin. Jangan nyalakan lampu apapun. Semua diam. Suasana langsung hening. Hanya suara ombak kecil yang menepuk lambung kapal. Semua menahan napas. Dari kejauhan, kapal patroli Israel melintas. Sinar spotliknya menyapu laut seperti pedang cahaya. Kalau mereka belok sedikit ke arah kita, tamat sudah, bisik Arman. Ustaz Fahri duduk bersila di geladak, menengadah ke langit. Ya Allah, kami sudah sampai sejauh ini. Jangan biarkan mereka melihat kami. Tutup pandangan mereka sebagaimana engkau menutup radar di badai kemarin. Rudi ikut berdoa juga, sambil bisik-bisik. Dan kalau bisa, ya Allah, jangan biarkan spotlik itu nyorot ke muka saya. Nanti ketahuan kalau saya ganteng beda ras. Arif menatap laut, wajahnya tegang. Kapal patroli makin mendekat. Cahaya lampu hampir mengenai mereka. Semua mata membeku. Dan tiba-tiba, langit timur menyala. Bukan ledakan, bukan petir, tapi cahaya subuh yang lembut, memantul di permukaan air. Cahaya itu silau sesaat, membuat kapal patroli menurunkan spotliknya karena sensor mereka terganggu oleh pantulan sinar alami itu. Kapten, lihat! Mereka berbelok ke arah lain, seru Arman penuh takjub. Rudi bangkit dari posisi tiarap dengan gaya pahlawan. Allahu Akbar! Cahaya subuh penyelamat kita. Ini kayak film tapi syutingnya langsung dari langit. Fahri tersenyum haru. Lihatlah bagaimana Allah menolong kita dengan cara yang tak masuk akal. Siapa sangka sinar fajar bisa jadi tameng? Kapal Free Palestine kembali menyalakan mesinnya perlahan. Arif menatap ke arah timur, matanya berkaca-kaca. Subuh hari ini bukan cuma panggilan sholat, tapi panggilan untuk terus berjuang. Rudi yang mulai lapar lagi langsung nyeletuk. Dan panggilan sarapan juga, Kapten. Soalnya iman kuat kalau perut diisi. Semua tertawa lepas. Suasana kembali hidup. Rasa takut perlahan terganti dengan rasa syukur. Di kejauhan, samar-samar tampak garis pantai Gaza. Kota yang selama ini hanya mereka lihat dari berita, kini nyata di depan mata. Arman tertegun. Kapten, itu Gaza ya? Arif mengangguk pelan. Iya, men. Tanah yang ditulis dalam doa-doa kita akhirnya terlihat. Fahri memejamkan mata, menahan haru. Kita hanya pengantar bantuan kecil. Tapi semoga niat ini besar di sisi Allah. Rudi menatap ke pantai dengan mata berbinar. Saya baru sadar, bro, perjalanan ini bukan cuma buat bantu orang Gaza, tapi buat bantu kita sendiri, buat sadar kalau mukjizat itu masih nyata. Arif tersenyum. Kamu benar, Ruth. Kadang Allah kasih badai supaya kita tahu artinya tenang. Kasih gelap supaya kita tahu indahnya cahaya. Kapal terus melaju pelan. Laut kini benar-benar damai. Angin berhembus lembut seperti menyambut kedatangan mereka. Dan ketika azan subuh mulai terdengar sayup dari arah Gaza, semua relawan menangis haru. Mereka sadar, mereka sudah sampai, melampaui badai, drone, dan kapal patroli, hanya dengan kekuatan doa dan niat yang tulus. Rudi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berteriak, Free Palestine! Dari Indonesia dengan cinta dan mie instan. Tawa dan tangis pecah bersamaan. Langit berubah oranye keemasan. Kapal Free Palestine akhirnya berhasil menembus semua rintangan, membawa bukan hanya bantuan, tapi juga kisah keajaiban dan iman yang tak tergoyahkan.
Subuh baru saja lewat ketika garis pantai Gaza terlihat jelas di depan mata. Cahaya mentari pertama memantul di permukaan laut, membuat air berkilau seperti lembaran kaca emas. Tapi di balik keindahan itu, samar-samar terdengar dentuman jauh dari daratan, bukan suara ombak, tapi ledakan. "Kapten," suara Arman lirih. "Itu bukan meriam sambutan, kan?" Arif menatap langit yang bergulung asap tipis. "Sayangnya bukan, men. Itu sambutan versi Gaza." Rudy yang baru selesai bikin mie instan langsung berhenti ngaduk. "Ya Allah, ini belum nyampe udah disambut Fireworks versi hardcore." Semua tertawa kecil, tapi cepat berubah tegang ketika suara ledakan berikutnya menggema lebih keras. Dari kejauhan, terlihat kepulan asap naik dari arah pelabuhan tempat mereka seharusnya berlabuh. Fahri berdiri di dek, wajahnya muram tapi tegar. Israel mulai serangan lagi. Mereka tahu bantuan ini akan masuk. Arif menggenggam kemudi erat-erat. "Kita nggak bisa mundur sekarang. Bawa kapal ke titik aman, tapi tetap dekat garis pantai. Kita tunggu instruksi dari relawan lokal." Arman segera memutar arah. Laut mulai bergolak karena arus pasang, tapi hati mereka lebih bergolak lagi. Semua relawan berdiri di sisi dek, menatap kota yang kini diselimuti asap perang. "Kapten, saya lihat sesuatu di radar," seru Arman. "Rudal?" tanya Arif cepat. "Bukan, Kapten. Itu perahu nelayan. Tapi kayaknya mereka melambai-lambai ke arah kita." Lewat teropong, Arif melihat 4 perahu kecil mendekat. Bendera Palestina berkibar di atasnya. Di antara mereka, ada seorang pria berteriak lewat megafon, "Ahlan wa sahlan. Kami bantu pandu kapal Indonesia." Rudy langsung melompat kegirangan. "Alhamdulillah. Mereka bukan nelayan biasa, tapi nelayan bersahabat." Arman menimpali, "Tenang, Ruth. Jangan salting. Mereka bukan datang buat makan mie instan kamu." Tapi kegembiraan itu cuma sebentar. Langit tiba-tiba memekik. Wus! Sebuah rudal melesat. Suaranya mengiris udara. Semua mata spontan menatap ke langit. Rudal itu menghantam area pantai tak jauh dari mereka, membuat air laut muncrat setinggi rumah. Boom! Kapal berguncang hebat. Rudy terjatuh. Mie instannya mental ke wajah Arman. "Ruda Aal!" teriak seseorang dari belakang. Arif langsung berteriak. "Semua berlindung. Turunkan posisi ke bawah dek. Jangan panik." Tapi tentu saja semua panik total. Ada yang langsung sujud. Ada yang peluk karung beras. Ada juga yang spontan nyanyi Indonesia Raya, saking bingungnya mau ngapain. Fahri tetap berusaha tenang. Ia berdiri di tengah dek sambil mengangkat tangan ke langit. "Ya Allah, lindungilah kami. Jangan biarkan niat baik ini hancur sebelum sampai." Air mata beberapa relawan jatuh. Mereka bukan takut mati, tapi takut bantuan yang mereka bawa tak sampai ke orang-orang Gaza yang menunggu dengan harap. Tiba-tiba, perahu-perahu nelayan Palestina makin mendekat. Salah satu dari mereka berteriak lewat pengeras suara, "Cepat ke arah kami! Kami akan lindungi kalian di balik dermaga batu." Arif mengangguk tegas. "Arman, gas penuh." "Siap, Kapten." "Rudy, tahan di kemudi belakang. Jangan kasih mesin mati." "Siap, Kapten. Tapi kalau saya hilang, bilang ke emak saya gugur dalam keadaan kenyang." Suara tawa kecil terdengar di antara ketegangan itu. Humor mereka jadi tameng terakhir melawan rasa takut. Kapal melaju cepat. Ombak memercik. Sirene di kejauhan meraung. Rudal kedua melesat, tapi jatuh di belakang kapal. Suara ledakannya mengguncang dada, membuat sebagian relawan berteriak tak sadar. Dan lalu, dari arah pantai, terdengar suara azan. Sayup tapi jelas. Di tengah gemuruh perang, suara itu menembus udara seperti pelukan dari langit. Fahri menatap ke arah suara itu sambil meneteskan air mata. Allahu Akbar. Bahkan di bawah serangan, mereka masih adzan. "Lihatlah, Kapten. Mereka nggak pernah berhenti beribadah." Arif mengusap matanya cepat. "Dan kita juga nggak akan berhenti berjuang." Kapal akhirnya berhasil sampai di area dermaga darurat. Beberapa warga Gaza sudah menunggu, sebagian luka-luka, sebagian membawa anak kecil. Begitu kapal merapat, mereka langsung membantu menurunkan karung bantuan, air, dan obat-obatan.
Seorang pria tua Palestina memeluk Fahri dengan mata berkaca. Antum min Indonesia? Fahri mengangguk. Naem, min Indonesia. Pria itu menatapnya penuh haru. Barakallah, kalian datang dari jauh hanya untuk kami. Semoga Allah menjaga kalian. Rudi yang berdiri di belakang langsung nyeletuk sambil ngelap keringat. Dari jauh banget, Pak. Naik kapal tanpa wifi, tanpa kasur empuk, dan cuma ditemani doa dan ombak. Semua tertawa, bahkan di tengah reruntuhan. Beberapa relawan Palestina ikut membantu bongkar muatan. Satu bocah kecil menatap bendera merah putih di kapal dan bertanya polos, "Kenapa benderanya dua warna?" Fahri menjawab lembut, "Karena merah itu berani, dan putih itu bersih seperti hati kami." Bocah itu tersenyum kecil, lalu memeluk bendera itu erat-erat. Langit sore di Gaza berwarna merah keemasan. Ledakan masih terdengar di kejauhan, tapi di pelabuhan itu, ada tawa, pelukan, dan air mata yang tumpah jadi satu. Kapten Arif berdiri di ujung dek, menatap ke arah laut yang kini tenang. Laut tengah sudah kita lewati, badai sudah kita hadapi, rudal pun sudah menyapa. Tapi lihatlah, kita masih di sini. Fahri menepuk bahunya. Kita tidak selamat karena kuat, Kapten. Kita selamat karena 2 jutaan orang yang percaya pada kemanusiaan. Rudi datang sambil bawa ember air. Dan mungkin juga karena saya rajin wudhu tiap jam, Kapten. Jadi aura pelindungnya kuat. Tawa pecah lagi. Di balik tawa itu, semua tahu, mereka baru saja menyaksikan keajaiban nyata. Sebuah kapal kecil dari Indonesia berhasil menembus laut perang, mengantar cinta dan doa ke Gaza. Malam turun perlahan. Dari arah kota, terdengar lagi azan Isya yang menggema. Semua relawan menunduk, menangis dalam diam. Arif berbisik lirih, "Kami datang bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk jadi saksi bahwa cinta bisa berlayar menembus perang." Masya Allah. Kisah ini bukan cuma tentang kapal, tapi tentang iman, doa, dan keajaiban Allah. Kalau kamu juga terharu, jangan cuma diam aja. Tulis, Allahu Akbar, di kolom komentar. Biar dunia tahu bahwa hati Indonesia masih hidup buat Palestina. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang tahu bahwa Allah masih menunjukkan mukjizatnya di zaman modern ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.